dan bagaimana penjelasan Kemenkes Republik Indonesia. Pagi hari ini kami mencoba untuk menghubungi juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI, Dr. Siti Nadia Tarmizi, MEPIT, untuk memberikan penjelasannya secara langsung untuk Anda. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Bu Dokter, salam sehat. Selamat pagi, Mbak Feni, sehat selalu. Para pendengar DND. Iya. Nah, Bu Dokter, saat ini di media sosial ini ramai dengan berita tentang vaksin COVID-19 yang katanya mengandung Microsoft Magnetic. Nah, apakah benar seperti ini atau hanya hoax saja nih Bu Dokter? Ya, itu adalah berita yang hoax ya. Kita juga sudah melihat bahwa Kominfo sendiri sudah menyatakan berita itu hoax ya. Bahkan kalau kita melihat awalnya informasi yang beredar di media sosial itu adalah informasi yang kurang lebih sama seperti yang pada waktu itu ada di TikTok ataupun di beberapa media sosial yang juga menyampaikan itu kebetulan warga negara asing ya, dan kemudian BBC itu sudah mewawancarai yang kemudian memberikan ataupun upload informasi di media sosial tersebut, dan mereka mengatakan bahwa mereka meminta maaf dan ini juga merupakan hanya keisengan saja seperti itu. Nah, ini yang terjadi di luar negeri ya, Mbak Feni ya. Nah, kalau terkait apa yang terjadi di kita, kami sampaikan juga bahwa informasi yang beredar di media sosial itu adalah hoax dikarenakan bahwa vaksin tidak mengandung logam yang mengandung magnetik ya. Nah, kita tahu, kita juga waktu kecil mungkin masih ingat ya Mbak Feni ya, kalau kita menempelkan koin tidak harusnya di jidat pun gitu ya, ditempelkan koin itu akan menempel gitu ya, tidak akan jatuh, dikarenakan ada beberapa hal, karena ada daya kontraksi dari kulit yang menarik, dan terutama akan sangat menempel kalau kemudian permukaan kulit kita itu sedikit basah atau lembab. Nah, jadi jangan dipercaya bahwa informasi tentang adanya daya magnetik di vaksin itu adalah salah. Ini yang ingin kami klarifikasi. Jadi bisa saja kalau menempel di permukaan kulit karena kelenturan ataupun daya tarik yang ada di kulit, kemudian ada dalam kondisi kulit tersebut lembab. Nah, yang terakhir yang ini tipulan-tipulan kecil ya, seperti yang disampaikan atau di video yang dijelaskan di BBC tersebut ya, bahwa bisa saja karena habis bekas tempelan daripada suntikan ya, plaster suntikan itu ya. Nah, kemudian ditempelkan koin ya pasti akan menempel. Bahan daripada koin uang 1000 itu sendiri, logam 1000 sendiri adalah nikel yang sifatnya bukan ditarik oleh magnet. Oke, jadi ini terjawablah sudah nih Bu Dokter ya. Masyarakat atau pasien tidak perlu khawatir karena ini tidak benar sama sekali. Ini adalah berita bohong ya. Betul. Nah, satu lagi nih saya ingin menyampaikan Mbak Feni ya, partikel daripada logam magnetik kan kalau bentuknya magnet itu kan harus bentuk logam ya, seperti itu. Nah, partikel, kalau kita berbicara mengenai bentuk partikel daripada logam itu sekecil-kecil apapun itu tidak akan bisa melewati lubang jarum suntik ya. Jadi itu sama sekali tidak ilmiah, sama sekali tidak berdasarkan ilmu pengetahuan atau saintifik ya. Jadi ini benar-benar hoax, dan tentunya kami ingin menghimbau ya Mbak Feni ya pada masyarakat, jangan percaya pada hal ini ya, karena satu, ini adalah tidak benar. Kedua, kita juga sudah
melihat bahwa secara resmi di luar negeri yang melakukan atau menyebarluaskan informasi tersebut sudah juga menjelaskan bahwa itu hanya tipuan dan hanya ingin pas buat lucu-lucuan ya, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kita tahu bahwa vaksin ini benar-benar memberikan perlindungan kepada kita ya, karena sampai sekarang kan obat COVID-19 belum ada, sehingga satu-satunya cara untuk memberikan perlindungan kepada kita adalah dengan pencegahan. Nah, pencegahan itu kita sudah tahu bisa dilakukan dengan protokol kesehatan, tetap disiplin protokol kesehatan, 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, hindari kerumunan, kurangi mobilitas kita. Nah, yang kedua adalah mendeteksi kita kalau kesehatan kita kurang baik ya, semakin cepat kita menangani gejala COVID, maka kita tidak akan jatuh pada sakit yang berat. Dan yang terakhir adalah vaksinasi. Jelas vaksinasi menghindari kita dari sakit, gejala makin berat, dan juga kematian. Jadi jangan ragu untuk divaksin. Baik. Nah, Bu Dokter, sebenarnya apa isi dari vaksin itu tersendiri nih? Ya, kalau kita berbicara mengenai vaksin, isinya itu ada dua, bahan yang aktif maupun bahan yang tidak aktif ya. Artinya bahan aktif itu adalah antigen atau virus yang tadi sudah dimatikan, atau bahan yang kemudian membuat kekebalan itu bisa ditimbulkan. Nah, yang kedua adalah bahan tidak aktif. Bahan tidak aktif ini adalah seperti pelarutnya, kemudian stabilizernya, kemudian yang menjaga larutan-larutan supaya si vaksin ini tetap poten, ya, tetap memiliki kemampuan yang sama pada saat dia diproduksi, kemudian didistribusi, bahkan kemudian disuntikan kepada kita. Baik, jadi ini ada di dalamnya nih Bu Dokter ya, untuk bahan aktif dan non aktif yang intinya ini adalah memberikan proteksi kepada pasien COVID-19 ataupun juga bagi masyarakat yang belum divaksin tersendiri ya, untuk mencegah tersebarnya atau terinfeksinya COVID-19. Nah, betul. Nah, Bu Dokter, apa yang sudah dilakukan Kemenkes RI untuk mengatasi hoax tentang vaksin ini? Karena ini namanya media sosial, Bu Dokter ya, sudah beredar luas juga, tentunya ini menimbulkan banyak keresahan nih. Ya, yang pertama itu menjadi penting masyarakat mencari informasi yang benar dan terpercaya ya. Kami Kementerian Kesehatan sendiri sudah menguatkan penjelasan ini di situs kemkes.go.id ya, jadi bisa dilihat di sana. Yang pertama, yang kedua juga Kominfo sendiri sudah melabel bahwa media sosial ini adalah hoax ya, ataupun informasi-informasi yang serupanya adalah hoax ya. Nah, yang ketiga tentunya masyarakat bisa kemudian mendapatkan atau mencari informasi yang tadi ya, yang benar dan percaya melalui berbagai juga ini media-media daring atau media sosial lainnya. Karena sudah jelas kita tahu ada beberapa ahli ya yang sudah mengatakan atau menjelaskan baik itu di Facebook, di Twitter tentang berita ataupun yang ada juga yang beredar di media sosial itu adalah hoax, dan juga dijelaskan secara ilmiah mengapa hal tersebut bisa terjadi dan mengapa kemudian vaksin itu tidak mengandung hal-hal yang disampaikan seperti mengandung logam ataupun membuat adanya daya magnetik. Oke. Nah, Bu Dokter, untuk pasien yang divaksin atau masyarakat yang divaksin, ada yang menimbulkan reaksi berbeda-beda. Apakah ini aman, Bu Dokter? Ya, tentunya kita tahu bahwa vaksinasi ini kan tujuannya menstimulus kekebalan tubuh kita. Pasti kalau kita
di stimulus ya atau dilatih seperti itu oleh vaksin ini, tubuh kita akan bereaksi. Nah, reaksi tubuh kita itu yang kita rasakan sebagai gejala efek samping. Nah, tidak perlu takut dengan gejala efek samping ini karena biasanya dalam 1-3 hari efek samping ini akan menghilang dengan sendirinya, karena kemudian tubuh kita kan beradaptasi terhadap stimulus atau rangsangan ya ataupun latihan yang diberikan oleh antigen atau vaksin yang kita terima atau kita suntikan tersebut. Nah, kita juga sudah mengatakan kalau memang ada rasa demam, rasa pusing ya, atau rasa mual, bisa dengan meminum obat-obatan yang seperti obat penurun panas, anti nyeri ya, atau obat anti mual terlebih dahulu. Nah, tapi kalau memang gejalanya sudah makin lama tidak dirasakan, makin tidak nyaman, segera hubungi nomor kontak yang ada di kartu vaksin Bapak Ibu sekalian, atau segera datang ke rumah sakit ya untuk mendapatkan penanganan. Karena kalau penanganannya cepat juga tentunya kipinya tidak akan menjadi berat. Oke, intinya 1-3 hari setelah divaksin ini masih dalam pengawasan Bu Dokter ya, selain observasi selama 30 menit setelah divaksin. Betul. Oke. Nah, untuk yang penyebar hoax ini sendiri nih Bu Dokter, nah apa yang harus dilakukan nih? Ya, yang pasti sangat sulit ya mencari penyebar hoax, tapi kita tahu ada undang-undang terkait ITE ya yang sudah dinyatakan bahwa kalau seseorang kemudian menyampaikan informasi yang tidak benar, kan sudah ada sanksi hukumnya. Begitu juga dengan kalau kita melihat di undang-undang wabah dan Perpres yang mengatakan orang yang menghalang-halangi upaya untuk kita melakukan program vaksinasi, ini juga akan ada sanksi hukumnya. Nah, ini kami sudah menyerahkan tentunya kepada pihak yang berwenang, baik itu aparat penegak hukum maupun badan ataupun unit lain terkait hal ini ya, seperti misalnya badan cyber dan tentunya pihak lain yang bertanggung jawab di area ini. Oke, nah Bu Dokter, bagi masyarakat yang mungkin ingin mengetahui informasi selengkapnya terkait vaksin ataupun terkait dengan COVID-19, kira-kira bisa mencari di mana nih? Apakah ada situs resmi Kemenkes ataukah seperti apa? Ya, yang pertama terkait COVID dan terkait vaksinasi, kita punya situs KPCPEN ya, Komite Penanggulangan COVID dan juga penanggulangan ekonomi, yaitu di www.covid.go.id. Jadi silakan saja, di sana lengkap dibahas dari mulai adanya hoaxbuster ya, kita sebut sebagai hoaxbuster untuk mengidentifikasi berita-berita, ataupun juga bisa melalui aplikasi. Kita punya aplikasi ya covid19.go.id yang tentunya para pendengar RNIUB bisa mendownloadnya di HP masing-masing, yang kemudian kalau mendengar atau mendapatkan informasi dari media sosial, baik itu Facebook, Twitter, TikTok, ataupun melalui WA Group ya, di sana ada menu pilihan untuk ngecek nih apakah berita ini hoax atau bukan. Jadi melalui satu aplikasi covid19.go.id dan satu juga adalah melalui situs KPCPEN, dan yang lain informasi ini juga bisa dibaca pada situs Kementerian Kesehatan. Baik, nah Bu Dokter, yang terakhir nih sebelum kita tutup perbincangan kita, ada juga beredar info selama ini alat rapid test bekas yang digunakan lagi untuk memeriksa masyarakat yang mau dirapid. Nah, bagaimana tanggapan Kemenkes? Ya, tentunya ini sudah melanggar aturan ya, karena kita sudah memiliki prosedur ya, bahwa setiap pemeriksaan kepada manusia itu harus menggunakan alat yang steril, dan sifatnya pemeriksaan
tersebut adalah masing-masing untuk individual ya. Jadi kita sendiri kan bahkan sampai melakukan pengawasan, jangan sampai misalnya produk tersebut ada kerusakan seperti kemasannya yang sudah tidak sesuai standar, dan juga kemudian kita melihat apakah ada perubahan bentuk dan sebagainya ya. Nah ini dari segi secara fisik saja sudah diatur untuk tentunya kualitasnya itu tetap terjaga dan penggunaannya adalah untuk masing-masing orang. Nah apalagi kalau sampai menggunakan bekas, ini sudah sangat tentunya pertama melanggar etika profesi ya. Karena petugas laboratorium itu ada etika profesinya ya dalam menjalankan tugasnya sebagai petugas laboratorium. Yang kedua adalah tentunya melanggar aturan. Langkah selanjutnya ini adalah teman-teman di bidang penegakan hukum ya untuk menegakkan aturan ini sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Bu Dokter ya informasinya pagi hari ini. Semoga ini memberikan jawaban ya bagi masyarakat. Tidak perlu takut, tidak perlu resah bahwa tidak benar sama sekali bahwa di vaksin COVID-19 ini ada mikroskop magnetik ya Bu Dokter. Betul sekali Mbak Femi. Baik, terima kasih Bu Dokter. Semoga sosialisasi terus dilakukan sehingga ini juga bisa memberikan banyak manfaat untuk masyarakat Indonesia. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Mbak Femi.